Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian tetap berada dalam kondisi yang baik, yang sehat di tengah COVID-19 ini. Nah, tetap jaga kesehatan dan jaga imun. Oke, semangat sehat, semangat belajar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang kebugaran jasmani. Ya, setelah minggu lalu kita membahas materi sepak bola, minggu ini kita akan membahas materi kebugaran jasmani. Oke, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik memahami pengertian kebugaran jasmani. Yang kedua, peserta didik memahami kebugaran jasmani. Yang ketiga, peserta didik mempraktikkan gerak latihan kecepatan. Yang keempat, peserta didik mempraktikkan gerak latihan kelincahan. Yang kelima, peserta didik mempraktikkan gerak latihan keseimbangan. Yang keenam, peserta didik mempraktikkan gerak latihan koordinasi. Oke, kemudian pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka semakin bagus kemampuan beraktivitas seseorang tersebut. Maka dari itu, banyak orang yang telah melakukan aktivitas olahraga demi menjaga kebugaran jasmani. Kemudian, manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respon tubuh yang cepat dan tepat. Yang kelima, mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas. Oke, kita lanjut latihan kebugaran jasmani. Nah, yang pertama ini ada satu, kecepatan dan kelincahan. Metode atau bentuk melatih kecepatan dan kelincahan salah satunya adalah dengan cara shuttle run atau biasa kita sebut dengan lari bolak-balik. Kemudian yang kedua, metode atau bentuk melatih kemampuan keseimbangan salah satunya adalah sikap kapal terbang. Nah, kemudian yang ketiga, koordinasi. Metode atau bentuk melatih kemampuan koordinasi adalah dengan cara drill footwork dan squat thrust. Oke, yang pertama, shuttle run. Nah, sekarang kita masuk di shuttle run. Shuttle run adalah bentuk metode melatih kecepatan dan kelincahan. Nah, caranya salah satunya adalah shuttle run atau lari bolak-balik. Tata cara shuttle run adalah yang pertama, lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin sebanyak 6-8 kali dengan jarak 4-5 meter. Setiap kali pelari sampai pada suatu titik yang menjadi batas, maka secepat mungkin pelari harus mengubah arah untuk berlari ke batas lainnya. Perlu diperhatikan bahwa jarak antara jarak kedua titik tidak boleh terlalu jauh serta jumlah pengulangan tidak terlalu banyak agar pelari tidak kelelahan. Dalam latihan ini yang diperhatikan adalah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Kemudian yang kedua, sikap kapal terbang. Tata cara melakukan sikap kapal terbang. Yang pertama, siswa mengatur posisi di lapangan. Yang kedua, rentangkan kedua tangan agar jarak dengan siswa lain tidak berdekatan. Yang ketiga, saat ada bunyi fluid, satu kaki diangkat dan diluruskan ke belakang. Kedua tangan direntangkan ke samping. Kemudian, usahakan antara kepala, badan, dan kaki yang diangkat berada pada posisi sejajar dan lurus. Kemudian, pertahankan posisi tersebut untuk beberapa saat setelah dirasa seimbang sepenuhnya. Nah, lanjutannya, gerakan akhir dilakukan dengan mengembalikan posisi tubuh dan kaki seperti sikap awal. Kemudian, lanjut drill footwork. Tata cara drill footwork, yang pertama, posisi awal tubuh berdiri tegak. Kemudian, angkat kaki kanan dan kiri secara bergantian, arah lurus ke depan. Dan yang terakhir, gunakan kaki bagian depan sebagai tumpuan. Oke, kita lanjut di squat thrust. Yang pertama,
Tata cara melakukan squat thrust, posisi tubuh seperti mengambil posisi push up dengan kedua lengan lurus. Kemudian lemparkan kedua lutut masuk ke dalam antara kedua lengan, kemudian kembalikan kaki posisi lurus. Lakukan berulang dalam kurun waktu sekitar 1 menit. Gerakan bisa ditambahkan dengan melompat ke atas ketika kedua lutut berada di antara tangan. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya mari kita simak di video ini. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kalian melakukan aktivitas olahraga berat, biasakan terlebih dahulu kalian melakukan pemanasan. Nah, simak dan perhatikan pemanasan yang Bapak berikan kali ini. Oke, setelah kalian melakukan pemanasan, sekarang lanjut ke poin pertama, yaitu latihan shuttle run atau lari bolak-balik. Nah, nanti ketika kalian mencoba di rumah, lakukan gerakan ini dengan gerakan yang cepat dan tentunya yang gerakan yang baik dan benar. Oke, sekarang kita lanjut ke gerakan real foot walk. Kalian perhatikan gerakannya dengan benar. Nanti kalian silakan contoh atau lakukan gerakan ini di rumah, lakukan dengan gerakan yang baik dan benar. Oke, gerakan berikutnya adalah gerakan squat thrust. Kalian perhatikan posisi awal tubuh berdiri, kemudian langsung turun dengan posisi push up. Setelah itu lakukan lompatan dengan tangan ke atas. Kalian lakukan pelan-pelan terlebih dahulu. Setelah kalian sudah merasa tidak kesulitan, lakukan dengan gerakan tersebut dengan cepat. Nah, oke, dan yang terakhir adalah sikap pesawat terbang. Nah, sikap pesawat terbang adalah latihan untuk meningkatkan kemampuan keseimbangan tubuh. Nah, di sini Bapak memohon maaf karena untuk gerakan video sikap pesawat terbang tidak Bapak cantumkan karena terjadi sedikit kendala dalam penayangan gerakan ini. Mohon maaf, semoga dengan kalian melihat gambarnya kalian sudah bisa membayangkan gerakan tersebut dengan berdiri dengan satu kaki, kemudian kedua tangan dilebarkan. Tahan beberapa detik hingga. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Apabila dari kalian ada yang masih belum mengerti, silakan langsung hubungi Bapak. Maaf, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, semangat belajar.